Tragedi bus Python yang menewaskan 54 siswa dan siswi SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta. Jadi awal ceritanya itu, SMK 1 Yapemda Sleman, Yogyakarta sedang melakukan study tour ke Bali melalui jalur darat. Dan mereka menggunakan 3 bus yang dinamakan bus 1, bus 2, bus 3. Nah, total siswi yang ikut dalam study tour ke Bali ini ada 150 orang. Nah, di dalam bus ini terdapat 50 siswa dan siswi dan juga terdapat 3 guru, 1 pemandu wisata, 1 supir, dan 1 kernet. Jadi setiap bus itu terdapat 56 orang. Nah, akhirnya mereka jalanlah menuju Pelabuhan Ketapang untuk menyeberangi Selat Bali. Belum sampai di Pelabuhan Ketapang, bus 3 mengalami kendala seperti udah pertanda, tiba-tiba kacanya pecah. Entah gimana ya, Bor, kaca itu bisa pecah, entah di sebelah mana, aku juga gak dapet informasinya tuh. Sampai akhirnya seluruh siswa turun dari bus dan bus 2 dan bus 1 juga menunggu bus 3 untuk melakukan perbaikan. Selesailah sudah melakukan perbaikan, mereka melanjutkan jalan lagi. Nah, for your info ya, sebenarnya supirnya juga dan kernetnya ini sudah terpilih, istilahnya sudah profesional dalam menyetir atau mengendarai bus tersebut. Dan di dalam bus tersebut juga terdapat fasilitas-fasilitas yang bisa dibilang lumayan cukup ya. Ada toiletnya, ada DVD player, dan ada TV-nya juga. Jadi siswa dan siswi yang ada di dalam bus tersebut tidak merasa bosan dalam perjalanan. Akhirnya mereka melanjutkan jalan untuk menuju ke Pelabuhan Ketapang, karena kan mereka menyeberangi Selat Bali ya, Bor ya, untuk menuju ke Bali. Belum sampai di Pelabuhan Ketapang, bus 3 mengalami masalah lagi nih, Bor. Nyangkutlah itu kabel listrik di busnya si bus 3 itu. Dan seluruh siswa harus kembali turun dari bus tersebut dan harus menarik kabel listriknya agar mereka bisa lewat ya, Bor. Entah nggak tahu kenapa ini bus 3 selalu ada masalah ya, Bor. Kayak udah pertanda aja gitu. Akhirnya setelah mereka berhasil menarik kabel listrik dari bus 3, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan mereka berhasil menyeberangi Selat Bali dan mereka akhirnya nyampe nih di Bali dan meninggalkan Jogja untuk sementara waktu. Karena mereka harus menjalani study tour yang sudah dijadwalkan. Mereka harus mendatangi tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan oleh SMK 1 Yapemda Sleman, Yogyakarta. Dan serangkaian acara itu sudah selesai di tanggal 8 Oktober 2003 dan seluruh siswa-siswi 1 Yapemda Sleman, Yogyakarta harus pulang menuju Yogyakarta. Nah, sampai akhirnya bus 1, bus 2, bus 3 pulanglah menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Belum sampai di Pelabuhan Gilimanuk, bus 3 lagi-lagi mendapati masalah. Pecah kaca untuk kedua kalinya. Entah kaca mana nih ya, Bor, yang pecah. Pokoknya intinya tuh pecah aja tuh kaca. Sampai akhirnya seluruh siswa dan siswi turun dari bus 3 untuk menunggu melakukan perbaikan. Dan akhirnya entah gimana bus 2 disuruhlah jalan duluan ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan bus 1 menunggu nih bus 3 untuk melakukan perbaikan. Setelah mereka melakukan perbaikan dan sudah selesai, mereka akhirnya menuju ke Pulau Gilimanuk dan mereka berhasil menyeberangi Selat Bali untuk menuju ke Pulau Jawa. Dan pada saat mereka melakukan perjalanan pulang menuju Yogyakarta, bus 2 melakukan perubahan. Jadi supir utamanya ini yang bernama Armando dan kernetnya yang bernama Budi melakukan pertukaran ya, Bor ya. Jadi Budi yang tadinya kernet bertukar menjadi supir utama dan Armando bertukar menjadi kernet. Akhirnya mereka juga membuat rencana bahwa bus 1, bus 2, bus 3 itu kan urutannya jalannya itu bus 1 dulu, bus 2 baru bus 3 ya. Bus 3 tuh paling belakangan. Sampai akhirnya mereka bertukar posisi nih. Jadi bus 1, bus 3 dan bus 2. Kenapa? Karena mereka menghindari bahwa ketika nanti ada kendala lagi di bus 3, setidaknya ada yang mengetahui nih bus 2. Jadi tidak ditinggal nantinya kalau ada apa-apa. Pada awalnya perjalanan mereka mulus tanpa terkendala apapun. Sampai akhirnya perjalanan menjadi tidak mulus karena mereka melewati jalur jalan raya Situbondo Probolinggo, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, di mana memang tempat tersebut sering dan kerap kali menelan korban karena tanjakannya cukup terjal, jadi mengakibatkan banyak banget kecelakaan maut di daerah tersebut. Nah, ketiga bus tersebut memutuskan untuk menyalip Colt Diesel, di mana itu adalah truk
bak terbuka yang besar itu, mereka memutuskan untuk menyalip Colt Diesel tersebut. Pertama yang menyalip itu bus 1, lanjut disusul bus 3, lanjut terakhir disusul bus 2, dan berhasil untuk menyalip Colt Diesel tersebut. Namun dari lawan arah terdapat kontainer ingin menyalip mobil di depannya, namun gak berhasil nyalip nih Bor. Akhirnya kontainer itu kembali lagi nih ke jalur pada awalnya. Namun si supir kaget karena pada saat dia kembali ke jalur awal, di depannya itu ada gundukan tanah atau pasir. Dan akhirnya supir itu memutuskan untuk membanting setirnya itu ke kanan dan menabrak bus 2. Nah, disinilah tabrakan tidak dapat dihindarkan. Akhirnya terjadilah tabrakan dan menimbulkan percikan api Bor. Akhirnya siswa dan siswi, guru, dan pemandu wisata itu lari ke belakang bus tersebut ya Bor ya. Mereka ingin keluar dari pintu belakang bus 2. Tapi belum sampai mereka membuka pintu, dari arah belakang Colt Diesel yang tadi mereka salip itu menabrak bagian belakang bus 2 Bor. Nah, kebayang gak sih mereka yang tadinya mau menyelamatkan diri melalui pintu belakang bus, akhirnya tidak bisa menyelamatkan diri karena ditabrak sama Colt Diesel yang mereka tadi salip Bor. Akhirnya mereka kejebak di dalam bus dan terpanggang hidup-hidup sebanyak 54 siswa-siswi, 3 guru, dan 1 pemandu wisata. Dan kabarnya supir dan kernetnya berhasil menyelamatkan diri. Budi akhirnya dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya dan dinyatakan meninggal ya Bor, karena luka bakarnya sudah sangat serius. Dan Armando berhasil loncat dari bus dan dia mengalami luka-luka ringan ya Bor ya. Saat dievakuasi, siswa-siswi dan guru dan pemandu wisata tersebut bertumpuk di belakang pintu bus tersebut ya Bor ya. Jadi ada yang terjepit kursi, dan bahkan wujudnya juga ada yang sudah bagian tubuhnya ada yang sudah hilang, sudah tidak bisa evakuasi lagi, sudah tidak bisa dikenali lagi karena mereka pada saat ada kobaran di depan, ditabrak sama kontainer yang di depan itu, dari arah depan itu mereka tuh berlari ke belakang, pintu belakang, jadi mereka bertumpuk situ. Jadi jenazahnya itu kebanyakan ada di belakang pintu bus tersebut gitu. Kabarnya juga bus 1 dan bus 3 itu tidak mengetahui apa yang terjadi di bus 2 ini. Jadi mereka mengetahui pada saat mereka udah nyampe di sekolah, katanya ada kabar bahwa bus 3 ini mengalami kecelakaan. Dan itulah yang menyebabkan mereka sangat menyesal karena tidak mengetahui kalau bus 2 ini mengalami kecelakaan dan menewaskan 54 orang. Sampai akhirnya 54 jenazah tersebut dibawalah ke lapangan sekolah 1 Yapemda Sleman Yogyakarta. Nah, setiap bus itu terdapat foto para korban. Nah, ada juga nih beberapa korban yang tidak dapat dikenali. Nah, akhirnya mereka melakukan sholat jenazah secara simbolis. Mereka memberikan kepada Sri Hamengkubuwono X. Mereka akhirnya setelah melakukan acara pelepasan jenazah dan melakukan sholat jenazah, akhirnya keluarga diperbolehkan untuk menemui mobil ambulans yang terdapat foto masing-masing korbannya. Banyak yang menangis, banyak yang pingsan, dan bahkan ada yang sampai tidak bisa berkata apa-apa ya, karena yang awalnya tadi orang tuanya ini mau membuat anak-anaknya ini bahagia dengan study tour ke Bali dan pulang dengan cara yang tidak diinginkan, meninggal dan tewas secara mengenaskan ya Bor ya. Dan dari situlah peraturan terbaru dari transportasi Indonesia itu adalah di bus ini harus ada pecah kaca ya Bor ya. Kita sering lihat ya kalau di bus itu tuh suka ada palu buat pecahin kaca. Jadi kalau terjadi apa-apa kita bisa pecahin kaca itu. Ya semoga kejadian ini nggak terjadi lagi ya Bor ya, karena ini sangat mengenaskan banget ya, tragedi yang yang menurut gue tuh hal yang paling mengenaskan karena ditabrak dari arah depan dan belakang. Udah gitu aja deh Bor ya. Thank you for watching and see you next video. Oh ya maaf ya kalau ada salah-salah informasi, boleh banget di komen kalau ada tambahan informasi, dan kalau salah kata atau informasi mohon dimaafkan. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye bye.